Yakin bikin video konten pakai HP nggak bakal kelihatan bagus dan profesional? Percaya atau nggak, video kali ini gue bikin pakai handphone, dan gue bakal ngasih tahu lo gimana caranya. Roll the clip. Hey, halo Juragan, gue Rizu, kembali lagi di video gue. Dan seperti biasa sebelum gue mulai video ini, buat lo yang pertama kali ngeliat video gue, silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar lo nggak ketinggalan video-video dari gue. Video ini sebenarnya adalah lanjutan dari video yang gue bikin sebelumnya, yaitu tentang lighting murah untuk YouTuber. Lo bisa klik linknya. Dimana di video tersebut, gue sempat bilang bahwa sebenarnya dengan lighting yang proper, walaupun lo syuting pakai handphone, lo bisa ngasilin gambar yang nggak kalah dengan mirrorless atau DSLR. Percaya atau enggak, handphone yang gue pakai ini adalah handphone yang bisa dibilang mid to low range, bukan handphone flagship atau handphone mahal, dengan kemampuan kamera yang bisa dibilang nggak oke. Jadi inti dari video ini sebenarnya adalah gue cuma mau ngasih opsi buat lo yang mau invest, mungkin buat upgrade handphone flagship. Gue yakin kita semua udah tahu bahwa kemampuan kamera handphone sekarang udah gila banget. Apalagi handphone flagship kayak iPhone 11 Pro atau Google Pixel dan Huawei P30 dengan Leica-nya. Dan lo pasti tahu bahwa tiap kali kita ngambil foto outdoor dengan handphone yang mid-range atau low sekalipun, kalau outdoor dengan lighting yang cukup, saya cukup memuaskan. Tapi ketika kita bawa indoor atau dengan kondisi low light, busuk semua. Walaupun dengan handphone seperti Huawei P30 atau iPhone atau Google Pixel, kemampuan low light-nya juga bisa dibilang bagus. Tapi lo bisa lihat penurunan kualitas yang sangat signifikan, di mana kamera handphone berusaha menghilangkan noise dan berakibat pada ketajaman gambar yang menurun, terutama di video. Sampai sekarang gue belum lihat ada kamera handphone dengan kemampuan video low light indoor yang cukup oke. Ya menurut gue wajar sih, dengan sensor kecil itu mungkin ya lo nggak bisa harapin kemampuannya bisa menyamai atau bahkan melebihi dari mirrorless atau DSLR. Nah, that's why menurut gue, bagi lo yang mau upgrade handphone, mungkin karena lo yakin dengan handphone flagship, lo bisa bikin konten dengan kualitas video yang lebih baik, atau mungkin lo berpikir untuk segera pindah ke mirrorless atau DSLR, mungkin ada baiknya juga lo berpikir untuk invest ke lighting. I mean, seriously, lighting tuh yang bikin video kalian look. Lo pakai iPhone 11 Pro Max pun kalau lightingnya hancur, gak profesional kelihatannya. So, dengan Android murah yang gue pakai ini, gue udah bisa buktiin ke lo bahwa dengan lighting yang proper, lo bisa ngasilin gambar yang gak kalah bagus. Apalagi lo pakai lighting yang mahal. Oke, handphone yang gue pakai buat video kali ini adalah Asus Max Pro M1, yang udah gue pakai mungkin kurang lebih 1,5 hingga hampir 2 tahun belakangan ini. Dan mungkin lo juga tahu bahwa kamera bukanlah salah satu fitur unggulan dari HP ini. Bisa dibilang kualitasnya mediocre kalau nggak mau dibilang jelek. Untuk aplikasi perekaman video sendiri, gue nggak pakai aplikasi bawaan dari handphone karena nggak ada fitur manual dari aplikasi kamera tersebut. Jadi gue pakai OpenCam, aplikasi OpenCam, lo bisa download gratis. Di sini gue bisa ngatur banyak hal. Seperti di sini bisa atur video resolusinya, bisa sampai 4K, tergantung dari kemampuan kamera handphone kalian. Bisa atur speed, white balance, scene mode, juga color effect. Kalau buka di setting, akan lebih detail lagi. Video settings, sini lo bisa lihat video resolusi. Gue ambil highest yaitu 4K Ultra HD. Kemudian video format lo bisa pilih kodeknya H264 atau HEVC. Di sini gue pilih H264. Lo juga bisa pilih 3GP yang come on man, 3GP tahun kapan ya. Kemudian video bitrate lo bisa naikin hingga 200 megabit per second. Di sini gue pakai 100 megabit per second karena gue takut bakal overheat atau mungkin size file video sendiri akan jadi gede banget. Jadi gue pakai 100 megabit per second. Kemudian video frame rate lo bisa pilih hingga 120. Di sini gue pilih 24. Dan ya sisanya ada maksimum durasi video. Oke juga. Nah, di sini audio source lo bisa pilih lo mau pakai mic bawaan dari handphone atau external mic. Dalam hal ini gue pakai external mic yaitu clip on. Jadi gue pilih di sini external mic.
Oke, kurang lebih itu. Nah, di sini lo bisa pilih ISO. Itu ISO ada 100 sampai 3200. Gue coba pakai ISO paling rendah untuk menghindari noise yang tinggi, karena semakin tinggi ISO-nya akan semakin tinggi juga noise. Jadi kalau lihat gambarnya agak sedikit gelap, nggak masalah karena kita bakal pakai lampu. Tapi tergantung setting lo juga. Kalau misalnya lampu yang lo pakai nggak terlalu terang, lo bisa naikin ISO ke 200 atau 400. Nah, satu kelemahannya adalah lo nggak bisa milih shutter speed. Tapi ya nggak apa-apa lah, auto juga nggak masalah. Nah, ini setting gue. Sini ada tripod dengan phone holder buat handphone yang sedang gue pakai sekarang buat nge-record handphonenya. Dan ini lighting yang gue pakai, lighting softbox murah yang udah gue bahas sebelumnya di video sebelumnya. Gue pakein softbox dan gue letakin lumayan dekat dengan gue, kurang lebih sekitar I don't know, maybe sekitar 70 cm. Karena gue butuh lighting yang cukup kuat, karena gue coba pertahanin di ISO serendah mungkin untuk menghindari noise. Gue coba pertahanin di ISO 100 agar noise tidak tinggi. Kemudian ada reflektor yang juga gue pasang dekat dengan gue. Gunanya adalah untuk nge-reflect lampu dan jatuh ke bagian muka gue yang gelap yang tidak terkena lampu, agar shadow tidak terlalu keras. Dan gue pakai satu lagi di atas, itu buat rim light sama hair light. Sengaja gue pakai softbox karena gue butuh output yang lebih keras, yang lebih kuat. Oke. Dan buat tambahan, lu bisa tambahin ini, kayak gue tambahin ini nih, RGB bulb. Kayak lu bisa pakai Xiaomi RGB bulb atau Bardi atau apapun. Lu bisa ganti-ganti warna sesuai dengan mood yang pengen lu bangun. Jadi basically ini juga buat rim light. So yeah, that's it. Jadi gue pakai satu lampu di sini, di sebelah kanan, satu lampu buat hair light atau rim light, lampu yang sama dengan output juga yang sama juga. Cuma gue pakein diffuser agar tidak terlalu keras dan juga jatuhnya lebih lembut. Kemudian satu reflektor dan tambahan satu RGB bulb buat rim light. Nah, ini hasil mentah dari perekaman kamera handphone gue, dan ini setelah gue grading. Bisa lo lihat pada bagian-bagian background yang gelap dan tidak terekspos dengan lighting, masih banyak terdapat artifact dan juga noise karena kompresi dari image processing dan codecnya sendiri. Tapi well, kalau kalian nonton di HP juga nggak bakal terlalu kelihatan. Dan kekurangannya adalah lo nggak bisa sembunyiin itu semua dengan cara di bokeh atau di blur backgroundnya. What you expect from this small sensor? Get real. I mean, gini deh, kalau lihat beberapa tahun lalu kamera-kamera DSLR dengan sensor APS-C yang jauh lebih besar daripada sensor kamera handphone ini pun lu masih bisa lihat noise pada daerah-daerah yang tidak terekspos dengan baik. Walaupun gue udah pakai ISO terendah dari kamera handphone ini, well, tetap ada noise juga. Dan juga kompresi dari image processing handphone ini nggak terlalu bagus. Sejauh objek utamanya sendiri tidak ada noise dan tetap tajam, ya, the hell with that. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, kelemahan dari open camera adalah lo nggak bisa ngatur shutter speed, jadi lo nggak bisa dapat motion blur like di cinema. Oke, Juragan, itu tadi penjelasan singkat dari gue. Gimana caranya agar bisa bikin video lo lebih look professional, lebih look sedikit niat, walaupun lo cuma pakai handphone dan bukan kelas flagship. Oke, sekian video kali ini dari gue. Jangan lupa lo komen di bawah. Lo setuju apa enggak, terserah. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, silahkan di-share. Dan sekali lagi, jangan lupa di-subscribe. Oke, Rizu cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.